Tahukah kalian, penyuluhan untuk pertama kalinya dilakukan oleh James Stewart. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan memberikan ceramah atau pengarahan kepada para wanita dan pekerja pria di Inggris Utara. Dan sejak saat itu, Stewart dianggap sebagai bapak penyuluhan. Kemudian, James Stewart mengusulkan kepada Universitas Cambridge agar penyuluhan masuk ke dalam mata kuliah. Lalu diikuti oleh Universitas Oxford dan Universitas London. Dalam perkembangannya, Van den Baan mendefinisikan penyuluhan sebagai keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya sehingga mereka bisa membuat keputusan sendiri. Istilah penyuluhan pun berbeda di setiap negara. Seperti di Belanda disebut dengan voorlichting. Di Jerman dikenal dengan Aufklärung atau pencerahan. Lalu di Spanyol disebut dengan capacitation, keinginan untuk meningkatkan kemampuan, dan di Malaysia dikenal dengan istilah perkembangan sebagai terjemah dari extension. Di Indonesia sendiri istilah penyuluhan diadopsi dari bahasa Belanda yaitu voorlichting yang berarti penyuluhan. Penyuluhan dapat diartikan dengan proses penyebarluasan informasi, penyuluhan sebagai proses penerangan, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku, penyuluhan sebagai proses belajar, penyuluhan sebagai proses perubahan sosial, penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial, penyuluhan sebagai proses pemasaran sosial, penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat, penyuluhan sebagai proses penguatan kapasitas, dan penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan. Profesor Dr. Totok Mardikanto MS mengemukakan peran penyuluhan dalam satu kata yaitu advokasi, edukasi, diseminasi informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi. Pada dasarnya, dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, penyuluh harus mampu menganalisis terlebih dahulu keadaan petani sebelum memutuskan untuk membantunya. Melalui penyuluhan, maka akan dapat membantu petani di antaranya menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan ke depan, dapat memberikan kesadaran terhadap kemungkinan timbulnya masalah dari analisis tersebut. Ketiga, dalam peningkatan pengetahuan dan mengembangkan wawasan terhadap suatu masalah, serta membantu menyusun kerangka berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh para petani. Memperoleh pengetahuan yang khusus berkaitan dengan pemecahan masalah yang dihadapi, serta akibat yang ditimbulkan olehnya, sehingga mereka memiliki berbagai alternatif tindakan. Memutuskan pilihan yang tepat yang menurut pendapat mereka sudah optimal, meningkatkan motivasi petani untuk dapat menerapkan pilihan, dan yang terakhir, membantu petani untuk mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan mereka dalam membentuk pendapat dan mengambil keputusan. Sehingga daripada itu dimunculkanlah falsafah penyuluhan yaitu helping people to help themselves, yaitu menolong orang lain agar mereka mampu menolong diri mereka sendiri. Lantas, apa pentingnya komunikasi dalam penyuluhan pertanian? Komunikasi merupakan bagian integral yang berkesinambungan dari pembangunan pertanian. Komunikasi sebagai seperangkat instrumen dalam mewujudkan pembangunan pertanian. Tanpa adanya komunikasi, maka kegiatan penyuluhan tidak akan dapat dilakukan. Itulah penjelasan singkat tentang dasar penyuluhan dan komunikasi pertanian. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.